Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini, saya akan mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan Rabu besok, tanggal 7 September 2022. Nah, beberapa saham ini lumayan banyak ya. Ini juga titipan dari teman-teman juga di grup. Nanti sekaligus saya akan review. Jadi bisa buat acuan teman-teman untuk swing, bisa buat scalping, atau mungkin bisa buat dicermati buat besok seperti itu ya. Ada juga yang mungkin wait and see atau hati-hati kayak gitu. Jadi saya ini lebih ke review saham ya. Jadi ada rekomendasi buat besok dan review saham. Mungkin teman-teman nanti bisa seleksi satu persatu juga ya. Jadi tidak semuanya harus diambil seperti itu. Dan hari ini tadi saya merekomendasikan di grup ya, lumayan banyak yang positif ya. Hari ini saya merekomendasikan di grup ada MEDC yang naiknya sempat 4,8%, kemudian PTBA sempat naik 1,79%, Energi 4,37%, kemudian Kars ARA atau naik 9,9% dan ARA ini udah beberapa hari ya saya rekomendasikan. Kemudian ada SMMT yang naik 11,53%, ada Doit yang minus 0,47%, ada Pegas yang naik 8,51%, kemudian Slis sempat naik tertinggi di 19% dan Bumi sempat eh, open sama dengan high ya, naik 24%. Ini yang saya rekomendasikan hari Selasa ini tadi di grup dan beberapa di antaranya nanti akan saya bahas ulang ya untuk potensi besok Rabu. Dan malam hari ini saya tidak akan mereview IHSG karena memang ada banyak sekali yang saya rekomendasikan jadi menyikat waktu ya. Oke, yang pertama kita langsung aja masuk ke Adaro Energy ya. Jadi Adaro Energy ini saham di sektor batubara, salah satu big cap juga atau blue chip. Dan ini kemarin memang sudah saya info ya beberapa hari yang lalu. Kalau nggak salah 1 minggu yang lalu sih saya info di grup. Adaro ini targetnya ke 4.000 ya targetnya. Dan hari ini beneran kena di 4.000 ya. Jadi kemarin memang di tanggal 30 Adaro sempat eh, high di 3.700 atau naik 4 naik 6%. Kemudian ada gap di sini yang cukup lebar dan ini pasti nanti akan ditutup ya. Kalau gap seperti ini nanti akan ditutup dan akhirnya terbukti besoknya tertutup. Setelah tertutup ini kemarin saya info untuk melakukan maintain buy atau akumulasi buy di target low-nya atau untuk nutup gap-nya di 3.470. Setelah itu kemungkinan Adaro akan rally ya. Jadi akhirnya Adaro rally terus ya sampai tertinggi mencapai 4.000 dan ini memang strong uptrend all time high sepanjang masa ya. Jadi kalau kita lihat Adaro ini chartnya all time high sepanjang masa ya. Nah, kita lihat nggak ada lagi harga tertinggi Adaro di 4.000 dan saham yang all time high atau mencapai rekor tertinggi sepanjang masa itu sangat bagus ya untuk kita strategi swing atau metode trend following. Dan kalau kita lihat secara MACD juga fasenya akumulasi ya di sini. Kemarin juga saya info, saya review di video sebelumnya bahwasanya kalau ada bar muncul satu di sini untuk chart weekly-nya dan bahkan itu MACD-nya tinggi, otomatis itu bisa kita pakai acuan untuk swing ya. Dan pertanyaannya, apakah bisa Mas kalau semisal belum punya Adaro terus mau ngambil untuk ancang-ancang swing? Nah, saran saya bisa, cuma teman-teman ikut kereta berikutnya aja karena di sini posisinya udah agak tinggi ya secara short term. Secara short term ini udah agak tinggi di sekitar 4.000. Nah, ini kan udah kena level psikologis. Kemarin saya info sekitar 4.100. Tadi sempat tertinggi 4.160, kemudian sorenya koreksi ya, akhirnya turun. Sampai berapa Mas Adaro turun? Nah, harusnya dia akan turun mendekati MA5 lagi ya. Jadi harusnya dia akan koreksi wajar, ngetes ke level psikologis 4.000.
Kalau level psikologis 4.000 ini ketembus, nah titik timing terbaik untuk swing adalah di sini ya, di bantalan support ini. Jadi kalau bantalan support ini di sekitar 710. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin sudah ambil posisi entry di sini udah lepas di 4.000 misalnya ya. Mau antri swing lagi baiknya di mana Mas ya? Di sini 3.710 atau 3.700-an itu titik ideal untuk teman-teman nge-swing di Adaro. Nah, kalau semisal mau day trading ataupun scalping, ya kita lihat momentumnya juga. Kita lihat momentumnya juga. Namun biasanya kalau ini di sini udah ada candlestick eh, bentuk polanya seperti ini atau bisa kita sebut evening star. Ini pola candle bullish, kemudian ada candle merah kecil, kemudian ada shadownya. Ini adalah pola evening star. Biasanya besok atau lusa dia akan koreksi, ya. Paling tidak dia harusnya koreksi ke daerah support atau trendline MA5 seperti itu, teman-teman. Terus kalau kita lihat secara Broksum ya, sebetulnya Adaro ini diakumulasi terus sama asing. Jadi cirinya teman-teman kalau main size lot gede, trading blue chip, gampang kita ngikutin strategi foreign inflow aja. Kalau asing masuk ya kita masuk, asing out ya kita out. Nah ini kalau kita lihat 5 hari terakhir asing akumulasi terus nih di Adaro. Cuman hari ini memang udah tipis akumulasinya gitu. Kalau dari sisi valuasi fundamental ya kita nggak meragukan Adaro lagi ya. Karena kemarin di kuartal 2 juga labanya cukup bagus ya, masih naik ratusan persen. Kemudian kalau dilihat kita PI-nya 3,6 kali, PBV-nya sekitar 1 kali, DAR-nya 0,6, ROE dan ROA-nya bagus ya. ROE di atas 25% atau 20% kita sebut bagus. ROA juga di atas 15% kita sebut bagus. Jadi secara fundamental nggak ada masalah sih kalau kita lihat Adaro ya. Ya, jadi seperti itu ya strateginya. Tapi kalau teman-teman scalping, lihat momentum dulu. Kalau indeks gold-nya naik, biasanya dia lompat masih bisa buat scalping. Tapi kalau saya lihat ini udah kenaikan udah kecil ya, udah terbatas ya. Kalaupun naik ya, kalaupun masih bisa naik ya rawan profit taking gitu ya. Oke, untuk Adaro itu strateginya kalau mau swing mungkin tunggu dulu. Kalau scalping ya lihat momentum kondisi besok Rabu ya, seperti apa. Terus kita lihat secara Broksum Adaro foreign masuk ya. Terus kalau dilihat ada BB, AI, KZ yang juga masuk. Kemudian yang jualan ada AKGR ya. BB ini kalau kita lihat 2 hari terakhir masih cukup masif ya akumulasi Adaro. Totalnya 400.000 lot. Oke, saya rasa Adaro cukup. Kita langsung aja next ke BES ya. Oke, BES ini di sektor industrial estate. eh, ini di sektor properti juga ya, masuk di sektor properti. Sebetulnya kalau dilihat indeks sektoral properti itu minus ya, cenderung turun dibanding dengan IHSG maupun indeks-indeks yang lain. Cuman masih ada beberapa saham yang kondisinya strong uptrend seperti BES, kemudian CTRA seperti itu. Nah, kalau dilihat BES hari ini eh, volumenya cukup tinggi ya. Di sini mencapai 638% kalau kita lihat. Kemudian kalau dilihat dari sisi MACD dia sudah golden cross ya. Ini MACD-nya sudah positif menunjukkan fase distribusi sudah selesai dan lanjut ke fase akumulasi ya. Terus kalau kita lihat dia breakout ya di sini. Dia breakout di sini 164. Nah, 164 dia udah breakout. Ada potensi ke atas lagi ya ini. Ada potensi ke atas lagi. Targetnya ke 187 ya ini. Kalau kita lihat secara weekly chart ada resi sekitar 187 sampai 194. Jadi kemungkinan akan bergerak di range 171 sampai 180.
Ya, biasanya kalau dekat angka 180 sih arahnya ke 200 gitu. Oke ya, sekarang kita cek secara bandarmologi ya, Bes. Ya, Bes ini kalau kita lihat ada PD, YP, MG yang akumulasi, yang jualan AK ya. Ini kalau kita lihat secara 2 hari terakhir. Kalau hari ini kita lihat ada PD dan YP yang akumulasi, ada MG juga, dan yang jualan cuman AK. Jadi sekilas kalau hari ini secara buying power dari sisi Broksum bagus ya kalau hari ini. Namun apabila ternyata besok terjadi koreksi, ya support terdekat adalah 164 itu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ukur kalau sekarang harganya 171, misalnya teman-teman besok scalpingin terus ternyata open hijau kemudian siangan turun ya arahnya ke 164. Nah, tinggal teman-teman ukur tuh. Ya kira-kira sekitar resikonya sekitar 4 sampai 5% kalau misal dia profit taking wajar ya. Tapi karena grafiknya uptrend, saya yakin kalaupun besok dia koreksi, dia hanya profit taking wajar aja. Ya, itu untuk base. Ya, karena kalau dilihat dari sisi MACD-nya masih strong akumulasi ya, strong uptrend. Tuh. Oke, base cukup kita langsung aja ke Pegas ya. Jadi Pegas ini beberapa hari terakhir atau tepatnya kemarin ya, itu Rusia menyetop ekspor gas ya ke Eropa dan Eropa ini memang akan menghadapi winter atau musim dingin itu di sekitar bulan November Desember ya. Jadi mereka itu sangat tergantung dengan gas alam ya. Terus kemudian mereka juga sangat tergantung dengan komoditas-komoditas. Dan kalau kita lihat, karena kemarin sempat Eropa mengembargo Rusia karena emang serangan Rusia ke Ukraina ini sangat ini ya, sangat apa ya, sangat complicated ya kalau saya lihat sampai sekarang karena nggak nggak pernah selesai gitu loh. Dan memang ini juga strategi Rusia sih. Kalau saya lihat bahkan Pak Sandiaga bilang Rusia walaupun sedang gencar melakukan perang, Rusia itu uh, masih untung ya, masih untung sekitar 5 miliar uh, dolar US ya per harinya ya. Jadi istilahnya karena dari mereka jualan minyak itu mereka jual di bawah harga pasar. Karena ketika mereka diembargo oleh Eropa sama Amerika, ekspor mereka nggak di nggak di Eropa lagi gitu loh, di negara-negara Asia seperti itu. Indonesia juga menampung dari ekspor migasnya dari Rusia seperti itu ya. Dan ini sebetulnya salah satu sentimen yang mungkin kalau kita lihat dari harga indeks eh, coal, batu bara, kemudian gas, komoditi rata-rata naik kenceng ya. Dan ini juga sentimen positif juga buat pegas, kemudian buat energi, kemudian buat raja karena salah satunya juga mereka juga produksi gas juga. Terus kembali lagi kita ke chart ya. Kalau kita lihat chartnya Pegas ini volumenya naik kenceng ya. Hari ini naik 250%. Terus kemudian secara MACD kemarin memang kelihatan dia mau dead cross ya. Mau dead cross. Ini kalau kita lihat dia mau dead cross ke bawah seperti ini. Cuman hari ini ditepis karena Pegas berhasil rebound ya, berhasil rebound dengan MACD nekuk ke atas lagi ya dan masih positif artinya masih akumulasi dan bergerak di atas MA20 maupun MA5. Dan hari ini masih full satu candle ya. Secara teknikal sangat bagus. Ada potensi dia akan ngetes ke resist 1990 dengan target level psikologis di 2000 ya untuk pegas. Nah, kita lihat weekly chartnya ya. Nah, ini kita lihat weekly chart-nya dia pernah nyentuh di tahun 2019 di 2460 ya. Jadi kalau ini bisa tembus ke 2000,
Kalau kita lihat swingnya bisa bagus nih Pegas, bisa ke 2460 gitu. Dan kita lihat secara weekly chart juga MACD-nya masih akumulasi ya. Ini kemarin waktu satu bar juga sudah saya info. Pegas ini bagus untuk swing, Pegas ini bagus untuk swing. Ini udah 2 minggu yang lalu saya info. Bahkan teman-teman ketika saya info untuk swing ke Pegas, kemudian akhirnya teman-teman langsung aja FOMO gitu. Belinya di pucuk gitu, 100 1.900 ke atas up, tetap hajar beli. Kan sudah saya info berkali-kali ya, kalau teman-teman nge-swing itu tunggu koreksian dulu. Nah, tunggu koreksiannya di mana, Mas? Nah, bisa tunggu daerah MA20 atau daerah di bawah MA5 atau di bantalan support seperti itu. Jadi biar dapatnya harga murah gitu. Tapi kalau semisal teman-teman scalping ya nggak ada masalah sih. Scalping tuh bukan kita lihat seberapa harga saham itu tinggi atau enggak. Kita ngelihat lebih dari sisi bid offer gitu teman-teman. Jadi scalping tuh entah sahamnya posisinya uptrend, downtrend, sideways bisa di scalping kalau volumenya rame. Cuman kalau saya pribadi lebih menyaranin teman-teman scalping itu ke saham yang uptrend karena lebih enak. Kalaupun nyangkut atau nyantol, teman-teman bisa average atau istilahnya cut loss-nya nggak jauh gitu. Itu ya. Itu secara teknikal Pegas akan potensi ke 2000 up. Namun apabila ternyata besok koreksi wajar, biasanya dia akan ngetes lagi bergerak ke area 1900. Itu level psikologisnya ya. Oke, berikutnya kita cek secara broksum ya, gas. Nah, di sini kalau kita lihat per hari ini ada BB juga, ada CS, ada MG yang akumulasi pegas. Nah, yang jual ada YB, BK. Ini kalau sekilas teman-teman lihat secara broksum akumulasi belinya lebih kuat ya, buying power-nya lebih kuat. Di sini ada BB 266.000 lot, CS 262.000 lot, ada MG 111.000 lot. Oke ya, itu untuk pegas. Kita langsung aja next ke raja ya. Kita next ke raja. Di sini kalau kita lihat memang kemarin raja sempat strong uptrend ya ini. Ini bergerak lurus di atas MA5 ini adalah saham yang ciri saham yang strong uptrend. Terus kemudian kemarin sempat selesai ya distribusi di sini ya. Terlihat MACD juga kita lihat di sini MACD-nya berwarna biru ya, warna biru pekat, histogramnya panjang ya ke bawah. Semakin ini panjang ke bawah, semakin dalam ya distribusinya seperti itu. Dan hari ini sepertinya akan menunjukkan selesai ya fase distribusi. Kalau kita lihat ini barnya sudah mau naik ke atas dan ini sudah bergerak di atas MA20 daily ya untuk Raja. Raja tadi pagi saya share di grup ya. Saya yakin teman-teman kalau ngelihat info saya pasti lumayan nih cuan di Raja tadi pagi. Terus eh, potensi Raja kemana Mas? Ya pastinya dia akan ngetes lagi ke harga 1155. Ini kemungkinan juga Raja ini 1155 adalah harga all time high-nya sepanjang masa ya. Jadi kalau dia bisa break 1155, ya otomatis dia akan strong uptrend lagi seperti itu ya. Oke, itu untuk raja. Terus secara bondarmologi kita lihat ya brosurnya. Ada BK ya, ini yang akumulasi hari ini 143.000 lot. Kemudian jualan IF 187 lot. Ini yang mungkin patut diwaspadai. Kalau kita lihat 2 hari terakhir BK masih akumulasi 200.000 lot, IF hampir jualan 300.000 lot. Jadi sebetulnya antara net buy sama net sell dua broker ini sama-sama kuat ya kalau kita lihat. Itu. Oke, next kita langsung aja ke India. Indi hari ini loncat ya.
Semua saham batubara hari ini loncat, kayak Adaro, PTBA, kemudian Indi. Ini semuanya loncat karena memang harga coal atau harga batubara dunia itu kemarin malam naik rata-rata di atas 5% ya. Jadi pagi tadi rata-rata lompat semua. Nah, kalau lompat gap up saya kurang suka ya. Karena nanti pasti sorenya pasti koreksi. Jadi kalau teman-teman pemula atau yang baru belajar ada saham yang langsung loncat gap up. Gap up itu gimana Mas? Misalnya closingnya kemarin 3.000, openingnya 3.100, berarti gap up 100 poin. Ya udah, skip aja. Pasti nanti ada potensi untuk nutup gap gitu loh. Nah, ini ada potensi nih Indi untuk nutup gap. Ya, ini gapnya di sini ya, sekitar 3.090. Ada potensi dia turun koreksi ke 3.090. Dan ini support berikutnya ya. Support berikutnya ini kisaran 2940 ya. Kalau teman-teman berencana tertarik untuk nge-swing indie, ya titik entry terbaik adalah ketika teman-teman bisa masuk atau maintain buy di area 2940 ya. Sekitar ini ideal untuk teman-teman buy. Jadi kalau misalnya indie merah ya cicil beli aja gitu. Karena kalaupun indie merah itu profit taking wajar. Kenapa Mas kok tahu? Ya kita lihat secara MACD dia posisinya masih akumulasi gitu loh. Grafiknya juga strong uptrend. Indi juga labanya bagus sama kayak saham-saham batubara yang lain gitu sih. Oke, kita lihat secara brosum ya Indi. Ada AZ, AK, MG, lagi-lagi MG ya yang akumulasi. Dan yang jualan ada BK, LG. Ini kalau kita skip dari tanggal 5, kita skip hari ini sama ya. Ini akumulasi AZ sama MG. Oke, Indi saya rasa cukup. Kita langsung aja ke Bumi ya. Nah, ini pasti teman-teman familiar nih dengan saham ini karena emang saham ini tuh mungkin hampir setiap hari ya saya rekomendasikan untuk beli bumi, beli bumi, beli bumi. Dari harga 80 kemarin saya info di sini untuk beli bumi, di swing dan lain sebagainya. Tapi hari ini pergerakannya agak aneh, teman-teman. Kenapa saya bilang aneh? Karena ketika teman-teman ketika bumi open itu open sama dengan high. Dan saya sering bilang bahwasanya kalau open sama dengan high itu harga saham pasti turun. Gitu, pasti turun dulu gitu loh. Dan ini beneran dia dibikin open sama dengan high naik hampir arah 24%. Namun kemudian closingnya cuma naik 9%. Nah, kondisi ini sama persis dengan kondisi ini ya. Di tanggal 12 bulan 8 ketika bumi ditembusin, waktu itu saya info bahwasanya bumi ini harga tertinggi resist kuatnya di 156. Teman-teman kalau sudah punya di harga 80, 100, 120, boleh cicil jual bertahap 30-40% antara harga 130, 140 sampai 150 dan itu mungkin beberapa teman-teman di antaranya udah selesai ya di sini waktu itu. Cuman yang menarik di sini adalah dia bisa open bisa high 20% kemudian sorenya dia ditutup ARB ya, ditutup ARB. Nah, ini seakan-akan membuat optimisme retail selesai. Oh, jangan-jangan ini habis ini trennya selesai nih, habis ini downtrend kan, habis ini turun dalam nih. Nah, jadi dari 20% didorong sampai ARB. Eits, tapi teman-teman jangan lupa, teman-teman ngelihat bumi ditutup harga high di 173 naik 20% tuh berapa lot? Dia cuma tes lot aja. Jadi nggak banyak gitu loh. Otomatis menurut saya juga nggak ngaruh signifikan. Walaupun didorong ARB ya cuman profit taking wajar gitu loh. Nah, setelah kejadian ini harga saham bumi ini nge-track uptrend terus ya. Nge-track uptrend terus dan yang terakhir kejadian lagi yang kedua kali seperti ini ya. Jadi kalau ada candle seperti ini maybe atau mungkin kalau analisa saya dia akan koreksi wajar dulu ya. Akan koreksi wajar dulu bisa mungkin ke 200 atau mungkin di bawahnya area support 184 seperti itu. Cuman secara swing atau secara jangka pendek menengah
potensi naik masih ada, potensi naik masih ada. Itu ya kalau saya lihat bumi. Dan di scalpingin masih oke karena range 200 ini per satu ticknya udah hampir 1% gitu loh. Itu ya. Jadi sebetulnya tujuannya ini eh saya nggak tahu persis ini tujuannya bandar untuk apa, tapi saya menganalisis dari sebelumnya kita lihat bahwasannya ini dibikin ARB, dibikin optimisme retail luntur atau istilahnya panic selling, tapi habis itu didorong uptrend lagi seperti itu ya. Itu cara bacanya seperti itu untuk bumi. Karena tadi saya lihat di dan historinya di harga 246 itu cuma 300 lot teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak percaya cek aja ini skip satu persatu ini di dan historisnya bumi. Ini di more terus sampai bawah jam 9 ya. Sampai bawah sekali jam 9.00 itu di 246 cuman sekitar 300-an lot gitu loh. Cuman sekitar 300-an lot. Jadi memang sengaja sih dibikin candlenya seperti itu, digambar seperti itu memang sengaja. Oke ya. Terus kalau dilihat di sini foreign inflow-nya makin besar nih di bumi. Ini kalau kita lihat tanggal 2 28 miliar, tanggal 5 185 miliar. Hari ini 103 miliar ya. Itu kalau kita lihat dari sisi foreign inflow. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi bandarmologi ya, bumi. Ini tanggal 6 ada AK, IP, BP, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita skip dari tanggal 5, 2 hari terakhir, ini total AK akumulasi sebanyak 19 juta lot. Ini untuk bumi ya. Nah, walaupun di sini ada MG, ada SQ banyak ya. Gitu, seperti itu. Dan bumi ini targetnya sampai berapa, Mas? Gitu ya. Memang di luar sana mungkin teman-teman dengar ada yang ngomong dikerek ke 3.000, ada yang ngomong kemarin kalau nggak salah dikerek ke 1.000, ya macam-macam gitu loh. Memang isu-isu seperti itu digunain untuk market maker untuk menjaga ya, menjaga saham tersebut supaya tetap konstan, tetap stabil seperti itu. Tapi sebetulnya isu yang sangat beredar memang Bumi ini akan melakukan private placement ya dengan Jumbo dan ini ada investor baru yang masuk. Investor baru yang masuk ini grup Salim ya. Infonya grup Salim dan ini PP-nya ini mencapai 24 triliun. Ya, teman-teman tahu ya, grup Salim ini ownernya dari grup Indofood ya. Ini akan masuk di saham Bumi. Tapi lagi-lagi kalau dilihat berita beredar itu masih rumor atau isu ya. Cuman kalau saya lihat komposisi bandar yang goreng bumi beberapa bulan terakhir ini, ya memang niat goreng gitu loh. Memang ada agenda di situ gitu loh. Karena bayangin nih teman-teman, transaksi bumi ya. Bayangin ini transaksi bumi itu ini kalah semua sih blue chip. Bumi itu hari ini transaksi total 1,8 T, gede banget gitu loh. Ini enggak bandar bandar apa ya? Bandar kacang-kacangan yang goreng, bandar beneran gitu loh teman-teman. Itu sih. Tuh salah satunya private placement. Berikutnya karena memang labanya Bumi kemarin naik 500% ya. Maaf 5.000 sekian persen labanya. Naik kenceng dan itu kalau kita lihat kalkulasi di apa namanya? EPS-nya itu jadi rendah gitu loh. Otomatis jadi positif gitu loh. Dan hasil PP ini infonya akan menyelesaikan kewajiban perseroan ya untuk pembayaran utang di PKPU ya kepada kreditur PKPU. Memang sebelum bumi digoreng seperti ini dulu tidur lama ya di harga 50 itu karena memang utangnya banyak ya. Bahkan hampir dipilotkan. Tapi nggak tahu ya namanya Kerajaan Grup Bakri ya saham yang atau perusahaan yang hampir pilot pun ya bisa bangkit lagi kayak gitu teman-teman. Oke ya, itu eh, analisa saya mengenai bumi ya. Oke, kita next berikutnya ke energi ya.
Energi ini sebetulnya karena sama ya pergerakannya energi raja sama begas itu sama. Ada isu harga gas naik mereka juga akan kenceng ya. Terus kalau kita lihat dari sisi teknikal si energi ini MACD-nya udah positif, ini udah menunjukkan fase akumulasi udah di atas MA5 dan MA20 dan berikutnya energi ini akan ngetes di area ini ya 194 terus kemudian di area 300 ya kemungkinan area 300 ini akan dites. Biasanya harga saham itu kalau dekat dengan level psikologis ya misalnya 280, 290 itu harga 300 itu biasanya akan kena gitu loh. Karena udah dekat dengan level resistan psikologis nih di sini, level psikologisnya. Oke ya, itu untuk energi. Cuman sekali lagi kalau kita lihat dari candlesticknya pola energi dia juga nggak naik banyak ya. Paling rata-rata sehari 3%, 4%. Nah itu teman-teman pertimbangin. Oke, dari sisi weekly chart ini masih distribusi, cuman ini sudah kelihatannya monokok ke atas ya. Oke, kita lihat secara brosum ya energi. Energi ada BB, CC, kemudian ada YP ya. Ini BB akumulasi lumayan gede ini. Net buy hari ya. Kalau di total sih 2 hari ini net buy. Average-nya 282. Volumenya total 326.000 lot. Oke ya, itu untuk energi. Kita langsung aja ke ini ya, ke SMMT ya. Kita langsung ke SMMT. Ini tadi pagi saya info di grup untuk beli ya. Hari ini berhasil naik 11%. Dan kalau kita lihat ini udah golden cross hari ini. MACD-nya menandakan udah fase akumulasi. Terus kalau dilihat volumenya naik 200%. Candlestick-nya lumayan bagus ya ini. Udah di atas MA5 dan MA20 ya. Cuman kalau kita lihat memang secara jangka menengah masih kelihatan downtrend ya. Ya, masih kelihatan downtrend. Nah, ini kalau misalnya udah bisa break di sini ya, area sekitar ini sekitar 965, ini akan balik main di angka seribuan lagi nih SMMT kayak gitu. Saya sukanya SMMT karena bid overnya tipis ya teman-teman. Tipis tapi nggak terlalu tipis. Nah, jadi angka seribuan, 2000-an ini ideal. Dalam arti itu kalau kita scalping itu bisa masuk, bisa keluar gitu loh. Nggak yang tipis-tipis banget gitu loh. Terus fake bidnya juga nggak banyak. Cuman memang kalau dia koreksi sekali turun juga rata-rata biasanya 3%, 4%, bahkan ARB kayak gitu. Terus kita cek secara broksum ya, SMMT ya. SMMT ada TP, BK yang akumulasi, yang jualan YP, CC, AI, IF, rata-rata retail ya. So far masih aman sih kalau kita lihat secara broksum. Oke, SMMT sudah, kita langsung aja ke Sliss ya. Sliss tadi pagi dan kemarin juga saya info ya. Sliss. Sliss ini kalau kita lihat uh, sideways panjang ya ini, sideways panjang. Kemarin dia berhasil arah ya. Terus hari ini sempat naik 19%. Cuman kalau kita lihat candlestick-nya udah kayak ngos-ngosan ya. Ini juga volumenya lebih kecil daripada hari sebelumnya ya. Jadi mungkin buat slice teman-teman yang kemarin udah profit atau apa, better di take profit dulu ya untuk slice ya. Karena potensinya besok harusnya dia koreksi wajar sih kalau saya lihat. Jadi slice ini eh, saya sarankan untuk wait and see ya. Tapi kalau ternyata besok masih nge-track, ya buat scalping ya bisa, cuman hati-hati. Terus kita lihat secara broksum ya, selis ya. Nah ini kalau kita lihat 2 hari terakhir memang CC, GR, XA akumulasi ya.
Tapi ada yang jual PD dan TP ya di sini 167 dan 134.000 lot. Kita cek untuk yang Broksum hari ini ya, banyak ya hari ini yang jualan. Ada TP, MG, PD ya, terutama MG sama TP ya. Ini lumayan gede jualannya. Jadi mungkin waspada buat besok. Oke, berikutnya kita langsung aja ke ESA ya. Kita langsung ke ESA. Kalau dilihat memang ESA belakangan memang dia masih on track ya, masih on track. Jadi masih di jalur uptrend, tapi naiknya pelan-pelan ya. Kalau kita lihat naiknya pelan-pelan. Nah, ini kita tarik garis, naiknya di sini pelan-pelan ya. Resist terdekat dia di sekitar 1230 ya ini. Kalau tembus dia akan main di area sekitar 1300 ya. Di sini ini level psikologisnya di area ini dan sekaligus dia akan membentuk pola chart pattern bullish spinan ya. Jadi kecenderungannya uptrend kalau dia bisa ngebreak trendline ini. Itu untuk ESA. Resikonya kalau misalnya turun gimana Mas? Kalau turun dia biasanya bergerak di area ini ya, support atau trendline support MA20 di 1150. Biasanya areanya di situ-situ. Oke, kita cek ke Broksumnya ya, ESA. ESA ada BB ya, yang lagi-lagi jadi top buyer di sini, akumulasi bersih 94 ribu lot. Yang jualan ada CS, CC, ZP. Kemudian kita lihat 2 hari terakhir ya, ada BK, IF yang akumulasi juga. Oke, ESA saya rasa cukup. Kita langsung ke ASA ya. Kita langsung ke ASA. ASA ini sebetulnya eh, ASA ini sebetulnya sahamnya downtrend ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pemula, saya nggak begitu menyarankan. Cuman hari ini volumenya menarik ya, naik 200%. Terus kemudian kalau dilihat kemarin bottomnya terendahnya di 1375, hari ini nggak nyentuh bottom lagi dan bahkan rebound gitu loh. Dan bahkan rebound. Nah, otomatis ini ada potensi nih. Apakah si ASA ini udah bottom ya? Kalau kita lihat ini 2 kali udah nggak tembus ya. Ini supportnya ini juga ini udah nggak tembus. Apakah ini udah bottom ataukah besok koreksi lagi ya? Kalau misalnya koreksi lagi ya dia akan masih fase downtrend ya. Tapi kalau misalnya dia besok bisa nge-up lagi ya, breakout dan dia akan bergerak di range 1700 1800, berarti dia akan bergerak reversal pattern ya. Reversal pattern ke uptrend seperti itu. Kalau dari sisi kinerja memang dengan kenaikan BBM ini otomatis nanti akan mempengaruhi kinerja ASA ya. Karena memang dia di sektor transportasi, logistik itu harusnya rata-rata naik juga nanti tarifnya akan berpengaruh di situ. Cuman segmen bisnisnya ASA kan ini banyak, ada juga antar aja juga yang sekarang lagi rame gitu. Terus memang ini akhir-akhir ini agak sepi ya sahamnya, tapi kalau teman-teman lihat dia kalau sekali nge-track naik ya kayak ESA sih. Sekali naik 18%, 15% kayak gitu. Tapi sekali lagi ya ini sahamnya downtrend. Jadi nanti lihat respon pasarnya besok. Kalau dilihat MACD-nya masih fase distribusi tapi ini mau golden cross ya. Ini kalau kita lihat mau golden cross. Oke, kita lihat secara Broksum ya. Asa. Ada RF, BK yang akumulasi ya. Lumayan besar. Yang jualan retail ya rata-rata YP, PD, AR, dan lain sebagainya. Oke, Asa saya rasa cukup. Kita langsung ke MDLN ya. MDLN. MDLN ini juga di sektor properti juga sama kayak BES ya.
Nah, ini grafiknya masih uptrend. Kalau kita tarik garis masih uptrend ya grafiknya. Nah, ini pentok resist di 124 ya. Tadi tertinggi juga 124, nggak bisa tembus. Kalau misalnya besok bisa tembus 124, target berikutnya ya 126 sampai sekitar 131 maupun 130. Ini lama ya, nggak ke break-break ya. Cuman ini grafiknya masih sejalur sih, masih on track. Kemudian kalau dilihat dari MACD-nya di sini masih positif, volumenya masih naik 293% hari ini. Dan kita lihat secara broadsum untuk MDLN ada CC ya yang akumulasi 128.000 lot, ada ZP yang mungkin teman-teman waspadai. Cuman enaknya saham seratusan kayak BES, MDLN, itu satu tick aja teman-teman bisa scalping gitu loh. Satu tick udah 0,9% ya. Jadi udah nutup fee lah istilahnya. Oke ya, berikutnya kita langsung aja ke Kars ya. Kars ini sebelumnya sahamnya emang tidur lama ya. Sebetulnya sahamnya emang tidur lama. Kemarin ada berita isu katanya Boy Thohir masuk di saham Kars. Terus kalau kita lihat kemarin ini juga saya info terus ya di grup. Cuman memang saham ini saham volatil, saham gorengan. Jadi saya nggak recommended buat teman-teman yang pemula yang nggak bisa mantau seperti itu. Tapi biasanya sekalinya didorong naik, dia biasanya arah gitu loh. Ya, terus kalau dilihat sih sebetulnya hari ini volumenya turun ya dari volume sebelumnya ya. Jadi volumenya udah turun, ini udah menjauh di atas MA5 ya. Harusnya besok ada profit taking dulu nih kalau Kars saya lihat. Cuman masih potensi buat teman-teman scalpingin gitu loh. Kita lihat secara broadsum ya. Kars ini kalau kita lihat 2 hari terakhir ada RF ya yang akumulasi sebanyak 3,8 juta lot. Yang jual ada LG 2,8 juta lot. Nah, ini RF ini siapa? Motifnya apa kayak gitu. Nah, ini ada yang aneh dari Kars ya. Dari Kars ini ada yang aneh ya. Nah, ini LG yang jualan hari ini lumayan besar. Ya, jadi yang jualan walaupun arah tapi yang jualan agak besar ya. Jadi istilahnya naiknya saham ini tuh karena ada yang jualan juga. Tapi ya kemarin juga RF ada yang masuk gitu loh. Ya masih bisa buat pantau sih untuk scalping. Oke ya, berikutnya kita langsung aja ke BKSL ya. BKSL hari ini volumenya naik 7.000% ya. Hari ini berhasil arah. Terus kita lihat secara broadsum ya BKSL. Kita lihat secara broadsum ada MG, LG, AZ yang akumulasi, yang jual BG, YP, CP ya. Oke. Ya memang hari ini volumenya yang cukup besar ya di BKSL. Targetnya kemana Mas? Untuk BKSL kemungkinan akan ngetes ya ke 75 ini ya. Kena 75 biasanya dia akan profit taking wajar. Nah, kalau jebol ya bisa ke 80, bisa ke 90 kayak gitu. Apalagi saham kayak gini ya, satu tick aja saya cukup gitu loh. Karena satu ticknya 1,5% saham kayak gini. Kalau niat mau scalping gitu loh. Berikutnya tadi ada yang tanya di grup masalah INCF gimana Mas? INCF kita cek ya. INCF memang kalau kita lihat sempat sideways lama ya di 50 sempat tidur. Terus belakangan dia mulai ada volumenya, ini mulai bergerak naik di atas MA5. Dan hari ini volumenya naik 400% ya INCF. Sahamnya beras hampir arah ya kalau kita lihat. Kita cek secara broadsum INCF
Ada GR yang akumulasi 196 ribu lot dan HD jualan 492 ribu lot. Kita cek 2 hari terakhir ya. Ya, 2 hari terakhir memang ada MG juga yang akumulasi. Cuman kalau kita lihat net sell-nya agak ngeri nih ya, INCF 500 ribu lot yang jualan. Jadi istilahnya kalau saya lihat, saya baca sih, arahnya atau naiknya saham ini sebetulnya digunain untuk bandar jualan kayak gitu. Jadi bukan akumulasi terus gitu loh. Ya bisa juga ada bandar lama yang mau keluar kayak gitu sih untuk INCF. Oke, satu lagi kelupaan ya, BOS. BOOS ini juga saham gorengan ya. Ini belakangan udah digoreng terus ya, up dan tembus di atas eh, resisten sakral ya di MA 200 ini udah ketembus kejebol. Nah, kalau MA 200 kejebol biasanya mengkonfirmasi saham itu dia uptrend kayak gitu ya. Dan hari ini juga berhasil arah. Kita cek secara boxum ya. Bos ini ada KK SLMG juga yang akumulasi. Tapi ada YP yang jualan 200 ribu lot nih di BOS. Harga segini sih masih murah sih, biasanya mainnya di angka 100. Kalau udah dekat 90 biasanya mainnya di angka 100. Cuman waspada ya, waspada ada potensi profit taking karena udah jauh di atas MA5 nih. Ini ada potensi profit taking. Bisa juga profit taking dulu terus dorong naik, bisa juga naik dulu baru profit taking kayak gitu. Oke ya, saya rasa ini sudah semua ya review sahamnya. Ada Adaro, BES, Pegas, Raja, Inti, Bumi Energi, SMMT, Slis, ESA, ASA, MDLN, Kars, BKSL, INCF, kemudian dan BOS. Dan semua yang saya rekomendasikan ini bukan rekomendasi buat besok aja ya. Ada yang bisa buat swing, ada yang bisa buat scalping, ada yang bisa buat wait and see ya. Karena ini beberapa emang titipan teman-teman di grup untuk di-review. Dan sekali lagi yang saya infokan ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli maupun menjual saham, namun sebuah pertimbangan teman-teman dalam melakukan investasi ya. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan bisa langsung aja japri di WA saya di 085735144144. Ada banyak benefit seperti grup gratis yang saya berikan, edukasi, mentoring, coaching, Zoom, dan lain sebagainya ya. Oke, saya rasa itu dulu ya dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.